Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Dana, ya dana, dana, saya kemari mencari dana haji. Yang lagi sewot orang-orang soal ini dana haji dan nggak bisa berangkat haji ke Mekah. Pemerintah memutuskan nggak ada pemberangkatan haji untuk tahun kedua loh. Tetapi faktanya itu ada surat resmi dari Kedutaan Besar Arab tanggal 3 Juni, katanya nggak ada instruksi soal pemerintah Arab Saudi secara resmi belum mengeluarkan instruksi apapun tentang pelaksanaan jemaah haji, baik untuk jemaah haji Indonesia maupun seluruh dunia. Tapi pemerintah sudah memutuskan nggak akan berangkat haji. Alasannya pemerintah Saudi nggak mengeluarkan keputusan apapun, padahal pemerintah punya limit waktu untuk persiapan tanggal 28 Mei. Yo, soal waktu kan bisa diatur. Sekarang baru tanggal berapa? Itu baru tanggal 5 ya. Ya kan, baru tanggal 5 Juni. Terus surat itu PKS atau Tifatul Sembiring itu sudah mengkonfirmasi ke Kedutaan Besar yang soal isi surat resmi dari Kedutaan Besar ke Ketua DPR RI ya, yang bahasa Arab dulu. Aku ya ngerti bahasa Arab, tapi untung ada terjemahannya. Terus katanya betul memang belum mengeluarkan instruksi apa-apa, jadi sudah dikonfirmasi sama Tifatil Insinyur Tifatul Sembiring. Kalau saya gini ya, terus dia orang Sumatera, sudah dia mengeluarkan bahasa Jawa, piye iki kata Tifatul Sembiring. Ngadepi pemerintah sekarang mah jangan serius nih ya. Saya juga nggak serius, tapi serius isinya. Jadi alasan pemerintah persiapannya batasnya sudah habis tanggal 28 Mei. Sementara pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan apa-apa sementara sampai tanggal Mei, sampai tanggal Juni ya. Sementara Malaysia dapat penambahan kuota haji itu. Malaysia tetangga kita. Jadi kesimpulannya gimana? Jadi kita yang harus aktif ya, melobi, berdiskusi, berkomunikasi dengan dengan pemerintah Arab Saudi untuk kepentingan yang lebih besar, nggak semata-mata limit batas persiapan sudah berakhir tanggal 28 Mei. Jok ngono ta rek, waktu itu kan milik Tuhan ya, bisa kita diskusikan dengan Tuhan ya. Cuman waktu aja, THR aja bisa ditunda. Gajian aja bisa ditunda. Tuh gajian di orang-orang sini sama perusahaan Korea Garment bisa ditunda, bisa dipotong. Waktu bisa diatur ya. Kita ikuti aja irama takdirnya Allah ya. Nah terus usulan saya gimana? Ya gampang. Ini masalahnya masalah psikologis ya, ya kan? Masalah psikologi Menteri Agama. Menteri Agama ini kan benci, kira-kira gitu ya. Kalau lihat kultur, ya begitulah ya. Benci terhadap paham Wahabi. Kalau memang Pak Menteri Agama ini satu gelombang dengan dengan itu loh. Dengan Pak Said Akhil Sirot yang pernah mengatakan paham Wahabi itu bibit-bibit terorisme gitu ya. Padahal Arab Saudi pahamnya Wahabi, kira-kira begitu ya, secara sederhana. Terus Pak Menteri Agama kita Pak Yakut itu yang menginstruksikan anak buahnya untuk melaporkan Gus Nur ya ke polisi, dan Gus Dur di penjara ya. Dan buku ini katanya sedang bermasalah.
tentang kehidupan di dalam penjara yang sangat otentik. Ya. Judulnya Yang Benar di Penjara yang Salah Berpesta Pora. Terus kemudian kita lihat video-videonya waktu jadi pimpinan Banser itu, Pak Yakut itu membenci dua ormas Islam sekaligus. Satu HTI dan kedua Front Pembela Islam. Dan pada perjalanan sejarahnya kedua ormas itu berhasil dibubarkan ya. Jadi ada tali temali psikologi yang berkaitan ya dengan Arab Saudi, apalagi isu yang pokok adalah tentang radikalisme dan isu khilafah. Jadi ini agak susah ini membuat Menteri Agama itu bergerak untuk lebih rendah hati di hadapan pemerintah Arab Saudi yang punya otoritas untuk menerima tamu-tamu Allah di tanah suci dalam konteks ibadah haji ya. Karena otoritas di Indonesia adalah Menteri Agama, otoritas di Arab Saudi ya pemerintah Arab Saudi, dan kita butuh untuk berangkatkan sebagai tamu Allah itu butuh ya konfirmasi, butuh persetujuan dari tuan rumah. Jadi posisi psikologisnya kita harus lebih tawadhu, lebih rendah hati di dalam melobi, berdiskusi dan aktif menanyakan dan lain-lain terhadap pemerintah Arab Saudi. Nah, problemnya pemerintah Arab Saudi itu memuliakan 3,5 tahun Habib Rizik sebagai zuriyah Rasulullah, sebagai keturunan Rasulullah. Ketika 3,5 tahun Habib Rizik itu disia-siakan atau dihadang pulang atau diblok secara politik, tidak boleh pulang, dan ketika pulang 10 November 2020 itu langsung dikuyo-kuyo. Dan sekarang Habib Rizik yang dimuliakan oleh pemerintah Arab Saudi itu dinistakan di negerinya sendiri dengan cara salah satunya dibunuh 6 orang pengawal Habib Rizik di kilometer 50. Jadi persoalan-persoalan ini yang menyangkut pemerintahan RI kaitannya dengan pemerintah Arab Saudi itu diperlukan sikap rendah hati ya, untuk menurunkan ego dari pemerintahan Indonesia, khususnya Menteri Agama, untuk segera melakukan lobby-lobby yang lebih lebih menurunkan ego dan lebih rendah hati di hadapan pemerintah Arab Saudi demi kepentingan yang lebih besar, yaitu jamaah haji. Orang pemerintah Arab Saudi sendiri belum menutup pintu kok lewat suratnya itu, dan surat itu isinya sudah dikonfirmasi oleh Tifatil Sembiring ke Kedutaan Besar Arab Saudi. Saya nggak akan bicara apakah dana haji itu ditilap untuk infrastruktur sebagaimana dugaan dari Rizal Ramli di Bravos Radio ya. Uang itu udah nggak ada. Saya nggak bicara itu. Saya bicara tentang kesombongan intelektual yang harus dihancurkan dan posisi Menteri Agama yang harus cukup rendah hati untuk kembali menjalin, membuka komunikasi terhadap pemerintah Saudi untuk menambah kuota jamaah haji, setidak-tidaknya bisa berangkat, ada kepastian, dan kepastian itu agaknya tiba, bola ada di tangan Menteri Agama yang sangat rendah hati. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron. Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya kalau ngelihat masalah ya, pemerintah Arab Saudi itu ya banyak masalahnya menurut Menteri
agama menurut kita, kira-kira begitu ya. Tapi kalau hidup isinya itu dihadapi dengan cara yang keliru, memang hidup itu isinya masalah. Tapi kan menurut Begawan Ekonomi Dunia yaitu Peter Drucker, itu pakailah 80% waktu, pikiran, tenaga, sumber daya untuk meng-create ya, menciptakan peluang-peluang baru. Jangan menggunakan waktu, tenaga, pikiran, perhatian 80% untuk memecahkan masalah ya, yang nggak pernah habis-habis. Kalau hanya terpaku sebagian besar waktu, tenaga, pikiran untuk menyelesaikan masalah, kata Peter Drucker, yang terjadi hanya sejauh-jauhnya hanya terjadi titik equilibrium, keseimbangan, tapi peluang-peluang menjadi hilang. Oleh karena itu kita sih mengharapkan Menteri Agama dan jajaran yang terkait untuk menciptakan peluang-peluang baru yang lebih kreatif ya, bahwa peluang untuk memberangkatkan haji itu masih ada ya, masih ada kalau mau. Soal persiapan limit waktu ya bisa diundur lah, bisa diatur ya. Yang berpikir tuh yang lebih luas ya, masih muda kok, termasuk Dasko Ahmad masih muda itu kok, pikirannya kok gak luas ya, seperti Yakut itu yang luas sedikit nama ininya, cara berpikirnya untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan semata-mata karena politik aja. Ini soal ibadah haji loh rek. Tahun wingi udah nggak berangkat ya, tahun wingi, tahun kemarin itu nggak berangkat. Hanya di era sekarang orang itu nggak bisa berangkat haji. Apa mau kedua kali nggak berangkat haji, ibadah haji? Jok ngono ta, mikir sing luas, sing jembar, hati sing jembar, lah ngono saja nih. Ojo sedikit-sedikit khilafah, sedikit-sedikit wahabi, sedikit-sedikit apa ya, cok benci karo sing bau-bau Islam ngono ta lah. Apa nah, enggak lek ditanya di akhirat soal leadership, soal kepemimpinan piye, sebagai pemimpin yang adil, ditanya piye carane jawab lek terus nggak berangkat haji padahal pemerintah nggak ngelarang, pemerintah Arab Saudi orang larang ya, lah ngono saja nih. Hati kudu jembar rek, cok mentang-mentang duwe kursi, aku ya duwe kursi ku hijau. Aku ya duwe kursi ya, tapi ini duduk kursi Menteri Agama ya, kursi YouTuber. Yes, aku mau jualan nasi uduk aja hari kedua nih, hari Sabtu. Rakyat harus menolong dirinya sendiri, jangan diikuti pemimpin kita yang begitulah ya. Udah tadi dulu Pak, minum aja.